Selamat siang, mahasiswa semua. Ada Randi, Raffi, Ari, Edwin, dan Agung. Apa kabarnya? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Semua dalam keadaan baik. Kita sekarang sudah berada pada penghujung dari kuliah kimia fisika, yang dimana kita akan membahas mengenai fenomena permukaan. Dari perjalanan sebelumnya, kita telah membahas mengenai properti gas, hukum termodinamika, transformasi fisika senyawa murni, campuran, kesetimbangan, kinetika, dan kita akan mengaplikasikan aspek kesetimbangan dan kinetika tersebut di fenomena permukaan. Karena banyak sekali reaksi-reaksi ataupun separasi yang sangat bergantung dari bagaimana suatu molekul ataupun atom berinteraksi di permukaan suatu katalis misalkan atau suatu adsorben. Baik, kita mulai langsung pada presentasinya. Bersama saya Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik topik ini, di sub CPMK 7, mahasiswa diharapkan mampu mengonsepkan fenomena yang terjadi dalam proses adsorpsi, desorpsi, dan reaksi kimia pada permukaan. Indikator pembelajaran dari sub CPMK 7 ini dibagi menjadi 6 indikator. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kristal, sel satuan, sistem kristal, kisi Bravais, dan indeks Miller. Kedua, mahasiswa mampu mengaitkan konsep-konsep kimia padatan terhadap fenomena permukaan, absorpsi, dan katalisis. Absorpsi berguna untuk proses separasi dan katalisis berguna untuk reaksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode penentuan struktur kristal suatu padatan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkategorikan suatu fenomena permukaan padatan ke dalam golongan fisisorpsi dan kemisorpsi. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan jenis adsorpsi pada suatu permukaan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kesetimbangan kimia dan laju reaksi pada proses adsorpsi, desorpsi, dan katalisis heterogen. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada indikator pembelajaran yang pertama, terutama di saat kita menjelaskan konsep kristal, sel satuan, sistem kristal, kisi Bravais, dan di pertemuan selanjutnya itu terkait dengan indeks nilai. Mari kita masuk ya. Padatan kristalin. Apa itu padatan kristalin? Padatan kristalin adalah padatan yang memiliki susunan atom atau kumpulan atom dalam kurung sel satuan yang berulang ke arah baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Mari kita ambil suatu kristal dua dimensi dengan representasi berikut. Gambar A, B, C, dan D ini adalah gambar struktur padatan kristal yang identik, yang ditandai dengan atom bulat hitam dan satu lagi bulat putih. Nah, kalau kita lihat dari gambar A, B, C, dan D ini, kita bisa melihat ya bahwasannya kita bisa mengkonstruksi segi empat seperti ini, ya, di mana bagian ujungnya itu menghubungkan atom-atom yang berwarna hitam. Atau kita bisa mengkonstruksikan suatu sel satuan dengan bentuk seperti ini, di mana sudut-sudutnya adalah atom yang berwarna putih. Atau kita bisa mengkonstruksi sel satuan dengan bentuk jajaran genjang seperti ini. Nah, sel satuan ini ketika kita letakkan berdekatan dengan sel satuan lainnya, maka kita akan memperoleh ketiadaan jeda di antaranya. Artinya, sel satuan ini melambangkan bagaimana suatu sistem padatan tersebut dibangun. Kita nanti akan melihat pada slide selanjutnya terkait dengan padatan di tiga dimensi.
Dari tiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwasanya gambar A, B, dan C itu adalah gambar yang menunjukkan pilihan sel satuan yang valid. Artinya, ketika sel satuan ini kita dekatkan dengan sel satuan lainnya, maka padatan ini secara keseluruhan dapat digambar. Akan tetapi, kalau seandainya saya bangun sel satuan yang seperti segitiga yang berwarna biru ini, maka saya akan melihat bahwasanya sel segitiga yang berwarna segitiga yang berwarna biru ini ketika didekatkan satu sama lain tidak akan membangun keseluruhan kristalnya karena ada bagian-bagian kosong yang tidak dilingkupi oleh sel satuan segitiga ini. Dari gambar A, B, dan C ini dapat kita lihat bahwasannya sel satuan tersebut sifatnya tidak unik. Orang bisa mendefinisikan sel satuan seperti gambar A, gambar B, ataupun gambar C. Namun pilihannya tentu bergantung kepada orang yang ingin menggunakannya. Apakah gambar A, B, dan C, dan pilihan tersebut harus dikomunikasikan. D bukanlah sel satuan yang valid, seperti yang disampaikan sebelumnya. Ketika kita beranjak kepada dunia tiga dimensi, saya memiliki unit sel seperti ini. Unit sel ini ketika saya ulang ke depan, dapatlah yang berwarna kuning. Saya ulang ke belakang, dapat yang berwarna kuning ini. Saya ulang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Sehingga ketika perulangannya itu saya lakukan ya ke berbagai penjuru, maka saya akan memperoleh struktur padatan yang sempurna yang tidak memiliki cacat ataupun lubang di dalam. Jadi sel satuan tersebut di dalam dunia tiga dimensi adalah berupa bangunan ruang. Apakah dia kubus, tetragonal, rombohedral, monoklinik, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ketika kita beranjak kepada dunia tiga dimensi, sistem kristal tersebut dibagi menjadi 7 sistem kristal. Kubus, tetragonal, ortoromik, monoklinik, heksagonal, rombohedral, dan triklinik. Kubus, sebagaimana yang kita ketahui, adalah suatu bangunan ruang di mana panjang rusuknya tersebut sama. A sama dengan B sama dengan C, dan sudut antara rusuk tersebut itu bernilai 90 derajat. Tetragonal ini adalah balok, balok dengan alas persegi. Ortoromik adalah suatu balok di mana panjang sisinya tidak ada yang sama. A, B maupun yang C. Monoklinik panjangnya tidak sama, ya. Dua sudutnya 90 derajat dan itu tidak sama dengan sudut beta. Jadi betanya bisa misalkan 60. Heksagonal bentuknya seperti ini. Rhombohedral dan triklinik bentuknya seperti ini. A, B, C itu menandakan panjang rusuk. Alfa, beta, gamma itu menandakan sudut, di mana alfa adalah sudut antara B dan C, beta adalah sudut antara A dan C, dan gamma adalah sudut antara A dan B. Dari 7 sistem kristal ini, kita mendapati di bumi, ya, di tempat kita tinggal, terdapat 14 kisi yang merupakan turunan dari. Apa itu kisi-kisi tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, simple kubik, body center kubik, dan face center kubik. Satu, dua, tiga ini adalah turunan dari sistem kristal kubus. Kenapa dia kubus? Karena panjang A, B, dan juga C-nya tersebut sama. Panjang, lebar, tingginya sama. Di body center kubik saya mendapati ada satu atom nih yang terdapat pas di tengah-tengah kubusnya. Di face center kubik saya mendapati bahwasanya di setiap sisi saya mendapati atom ya pas di tengah. Sisi sebelah kanan, sisi sebelah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Turunan kubus itu ada tiga. Turunan dari tetragonal cuma ada dua, simple tetragonal dan body center tetragonal. Kalau ortorombik, kita memiliki empat turunan seperti yang ada pada gambar. Simple, body center, base center, artinya baik alas maupun bagian alas maupun bagian tingginya ini ya, memiliki atom di tengahnya. Dan yang terakhir adalah face center kubik, di mana setiap sisi muka daripada bangunan ortorombik tersebut memiliki atom. Rhombohedral tidak punya turunan, heksagonal juga demikian.
Triklinik juga demikian, namun monoklinik memiliki dua turunan. Simple monoklinik metodologi adalah base center monoklinik. Ini adalah 14 kisi Brave yang ditemukan di bumi. Barangkali nanti ada penemuan ya, ada kisi ke-15. Namun sejauh penelitian yang ada, kristal-kristal, baik itu kristal logam, kristal alloy, atau kristal oxide, ya, senyawa-senyawa ionik, itu semua dapat dikategorikan kepada salah satu dari 14 kisi Brave tersebut. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada ini dan ya kan, Pak. Boleh, silahkan. Eh, yang si base centered orthorhombic itu berarti yang penting di kedua kedua muka gitu yang berseberangan ada atom di tengahnya gitu. Ya, betul sekali. Ya. Kalau kedua Jadi, mukanya gini bisa nggak? mm-mm. Oh, bisa juga. Berarti. Ya, jadi yang penting dua muka yang berseberangan. Bisa yang muka paling atas, muka bawah, atau depan belakang, atau kiri kanan. Jadi tidak ada permasalahan selama dua dari sisi yang berseberangan memiliki senternya. Oke. Ya, jadi tidak hanya harus bagian atas ke bawah karena tadi ortorombik tidak ada aturan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Di ortorombik itu A sama B sama C-nya yang penting tidak sama. Bukan berarti A harus kecil dari B, harus kecil dari C, sehingga posisi daripada atom center ini bisa dispesifikkan dari. Ya, pertanyaan yang bagus. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya sel satuan kubus dengan lebih detail. Nah, karena apa? Karena memang kebanyakan dari material yang kita punya, baik yang garam ya, seperti senyawa oksida, ya, kalsium oksida, magnesium oksida, ataupun eh, senyawa-senyawa yang sebenarnya terbuat dari atom logam ya, atau campuran itu tergolong dari sel satuannya adalah. Jadi ada tiga variasi sel satuan kubus, simple kubik, kubus sederhana dalam bahasa Indonesia, body center kubik, kubus berpusat badan, dan face center kubik, kubus bersifat bersenter muka. Ya. Nah, ini ketiga gambar atas ya, yang di baris pertama atau baris yang kedua ini sebenarnya adalah gambar yang sama, cuman representasinya saja yang berbeda. Yang atas itu menunjukkan ya, atom yang full ya, dan itu menunjukkan posisinya langsung. Ini berada di setiap sudut daripada kubus kita. Yang di sini juga demikian ya, di sudut ada di bawah 9 kubik pasti tersebut ada satu atom yang utuh dimiliki oleh kubus tersebut. Yang face center kubik penampakannya seperti ini. Nah, kalau sekarang ya saya perbesar jari-jari om ini, terus kemudian sehingga atom ini sama atom yang sebelahnya itu bertemu, maka saya bisa mendapati bahwasanya jari-jari dari atom ini dan jari-jari dari atom sebelahnya itu ketika dijumlahkan akan membentuk panjang dari sisi kubus kita. Nah, kalau saya memiliki body center kubik, ketika saya perbesar ya jari-jari atom di bodinya dan atom pada eh, bagian sudutnya, saya akan mendapati bahwasanya yang bersentuhan itu adalah atom yang berada di body dan satu lagi adalah atom yang berada di pojoknya. Kalau seandainya di body center kubik, pertemuannya itu ada di atom yang berada pada pusat dan juga atom yang berada pada pojoknya. Nah, jadi kalau ini sekarang ya, saya ulang ke atas, kiri, kanan, bawah, depan, belakang, saya akan mendapatkan struktur yang di bawah ini. Artinya ada struktur yang berulang dan ini membentuk suatu padatan dengan jumlah atom yang banyak berulang di tiga dimensi ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita bahas satu-satu ya, bagaimana mengkarakterisasi ketiga sel satuan kubus tersebut. Yang pertama, kubus sederhana, simple kubik. Kalau kita lihat di sini, ya,
Representasinya mungkin kita lihat sebelah kanan ini. Suatu kubus memiliki 8 sudut dan satu sudut tersebut mengandung seperdelapan. Jadi ini kalau seandainya kita perhatikan ya, barangkali ada yang pernah membelah apel. Apel tersebut kalau dibelah ini ya dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang, kita akan mendapati bagiannya tersebut adalah seperdelapan. Untuk seperti ini. Dan seperdelapan ini ada pada setiap titik sudut. Jadi seperdelapan dikali 8, maka jumlah atom yang berada pada simpel kubik itu adalah satu. Ya. Karena kita memiliki 8 sudut, 8 sudut dan masing-masing sudut tersebut terdapat seperdelapan. Coordination numbernya sama dengan 6, tetangganya 6. Artinya tetangga ini adalah yang di kiri, kanan, bawah, atas, depan, dan belakang. Pengecekannya di sini rendah karena nilai atomic packing faktornya tersebut nilai 0,524. Nah, apa itu APF? APF tersebut adalah volume dari bola dibagi dengan volume dari kubus. Kalau mau bola 4 per 3 pi A pangkat 3, volume kubus adalah A pangkat 3. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwasanya panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 2 kali dari jari-jari atom. A sama dengan 2R. Dengan mensubstitusikan A sama dengan 2R ke persamaan ini, ya, maka penyebutnya di sini menjadi 8, ya, R pangkat 3. Sehingga ini R pangkat 3 sama R pangkat 3 bisa saya coret nilai APF-nya, dan itu adalah suatu konstanta yang bernilai 0,524. Artinya kalau seandainya saya memiliki suatu logam dengan bentuknya simple kubik, ya, struktur kristalnya 52,4%-nya berisi. Ya. 47,8%-nya itu ruang hampa. Tidak ada isinya. Artinya bisa kita sematkan di dalamnya atom-atom kecil untuk mempertinggi densitasnya. Oke, nah ini berbagai definisi. M jumlah atom dalam satu satuan, coordination number itu jumlah tetangga yang bersentuhan, panjang sisi kubus A, jadi jarak atom R, pengepakan adalah rasio total volume atom dan volume salah satu. Untuk yang kedua, body center kubik, jumlah atomnya 2. Ya, kita dapatnya atom yang berada pada sudut masing-masing bernilai seperdelapan, dan yang di tengah-tengahnya itu ada satu atom yang full dimiliki oleh sel satuan tersebut. Pempakannya baik ya dengan relasi seperti ini APF kita dapatkan 0,640, dan contohnya atom-atom ya, atau logam yang memiliki struktur kristal body kubik tersebut adalah krom, tungsten, dan besi. Besi pada uh, fase alfanya. Lanjut, yang ketiga adalah phase center kubik. Jumlah tetangganya adalah 12 dan jumlah atom yang berada di dalamnya adalah. Kenapa 4? Karena saya memiliki satu atom pada kubus, ya, seperdelapan kali 8, dan di setiap mukanya, kubus memiliki 6 muka, dan di setiap mukanya saya memiliki setengah, ya, setengah atom. Jadi setengah dikali 6 adalah 3. Sehingga 1 tambah 3 atau 6. Pengepakannya baik, ya, dengan relasi A sama dengan 2 akar 2, nilai APF-nya adalah 0,74. Contoh-contohnya adalah aluminium, tembaga, emas, dan juga terakhir adalah tin. Nah, kenapa penting ya untuk mengetahui strukturnya? Di samping struktur akan berkenaan dengan reactivity, dan juga kita bisa menghitung dari awal bagaimana ya densitas bahan kritis yang dimiliki dengan rumus seperti ini. Densitasnya adalah jumlah atom yang terdapat dikali dengan massa atom dalam satuan gram per mol. Terus kemudian kita bagi dengan volume sel satuan, dan kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Tentunya dengan menggunakan rumus ini, kita akan mendapatkan densitas bahan teoritis yang bersatuan gram per sentimeter kubik. Selama kesatuan ini konsisten kita masukkan ke dalam rumus kita. Baik, itu yang bisa disampaikan pada topik kimia padatan yang memenuhi indikator pembelajaran. Nah, sebagai rekapan, kita telah membahas satu padatan kristalin. Dari padatan kristalin artinya padatan yang tidak memiliki defek atau cacat. Kita definisikan sel satuan, yang sel satuan tersebut tidak unik, bergantung pilihan orang. Selama sel satuan tersebut ketika direplikasikan ke kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, dia dapat merepresentasikan
padatan tersebut secara sempurna tanpa ada defek. Ada sistem kristal yang sudah kita sampaikan, 7 sistem kristal yang akan menjadi 14 kristal Bravais. Kita sudah melihat tiga jenis sel satuan kubus, kubus sederhana, kubus berpusat muka, dan kubus berpusat badan. Kita sudah mengkarakterisasi satu sama lain. Dan juga kita telah memperkenalkan bagaimana cara menghitung densitas bahan secara teoritis. Dan ini tentu berguna ketika kita ingin mengetahui bagaimana padatan yang kita peroleh, seberapa perfect. Kalau seandainya nilai densitas teoritisnya tersebut sangat jauh dari nilai teoritisnya, maka kita bisa curiga bahwasanya padatan yang kita peroleh, katalis yang kita sintesis, itu memiliki defek. Defeknya, degree daripada defek tersebut bisa kita tentukan setelah mengetahui densitas teoritis dan juga densitas yang kita ukur di laboratorium. Sekian yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Oke, Mungkin ini, sepertinya ya, silakan. tadi kan ada tiga jenis satuannya kubus itu ya Pak. Itu apakah ada pengaruhnya ke mungkin sifat fisik dari bahannya itu Pak? Oke, betul. Pertanyaan yang menarik. Kita coba lihat ya ke slide yang berkenaan dengan itu. Ya, ya. Jadi sel satuan kubus ada tiga variasinya. Dari kiri ke kanan itu atomic packing factornya makin besar. Artinya dari kiri ke kanan ruang hampanya menjadi kecil. Dan itu memang berkorelasi positif terhadap densitas terutama. Ya. Karena kalau densitasnya besar, artinya dalam volume yang sama itu banyak sekali massa yang berada di dalam. Dan itu tentu akan berpengaruh terutama ketika kita ingin mengkaji sifat mekanika dari bahan yang kita punya. Ya. Jadi sifat mekanika bahan ketika eh, densitasnya tinggi, ya, itu umumnya kekuatan, ya, sifat mekaniknya juga besar. Nilai modulus of elasticity-nya juga besar. Itu nanti kita akan bahas ya, di kuliah lain ya, di kuliah ilmu bahan dan konstruksi. Sementara di kuliah ini kita akan menggunakan ya, kimia padatan ini untuk mengkaji sifat-sifat seperti katalisis dan juga adsorpsi, ya. Satu untuk reaksi, satu untuk separasi. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, jawaban tersebut? Ya sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung materi ini. Untuk mengevaluasi, kita, mahasiswa semua perlu mengerjakan kuis secara sumatif. Kuisnya tersebut dapat dikerjakan melalui Google Form, yang di mana nilai linknya dapat diakses melalui tautan berikut. Oke, silakan untuk memulai mengisi kuisnya. Satu. Baik, pengerjaan kuis sudah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Oke, baik. Dari eh, kuis yang sudah dikerjakan, ya, kita bisa melihat bahwasanya kebanyakan jawaban yang disampaikan itu sudah benar. Ada beberapa jawaban yang salah yang perlu kita konfirmasi, ya, sehingga pemahaman konsep bisa diluruskan. Yang pertama, kita bisa melihat soal pertama, sel satuan suatu padatan dua dimensi atau tiga dimensi bersifat unik. Ini salah, ya, karena dari slide yang disampaikan, pilihan sel satuan tersebut itu tidak unik. Itu tergantung bagaimana orang mendefinisikan. Yang kedua, 7 sistem kristal dapat melahirkan 14 kisi berafe karena beberapa sistem kristal dapat memiliki lebih dari satu atom per sel satuan.
Ini jawabannya benar. Ya, kita bisa melihat untuk yang kubus, ya. Di dalam kubus tersebut ada yang kubus simpel, ada yang kubus berpusat muka, kubus berpusat badan. Yang berpusat muka ada 4 atom, yang berpusat badan ada 2. Selanjutnya, atom pada suatu muka kubus berkontribusi sebanyak setengah atom. Ya, ini jawabannya benar, ya, karena kalau di sudut seperdelapan, kalau dia di tengah itu full. Selanjutnya, kubus berpusat badan adalah salah satu dengan pengepakan yang paling tinggi. Ini salah, yang paling tinggi adalah kubus berpusat muka. Dan yang terakhir, densitas bahan teoritis berbanding lurus dengan jumlah atom dengan sel satuan dan berbanding terbalik dengan volume sel satu. Benar, ini sesuai dengan rumus densitas bahan tersebut. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai pemilihan bahan, ya, pemilihan bidang untuk berbagai keperluan dan juga penentuan struktur. Saat ini kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.